Dulu aku masih bangsawan, Apa itu? bangsa karyawan. Iya. Kalau dirimu mau sukses di dunia, dirimu minta restu sama ayah. Nah gitu, SDM tuh dibuat make sense dulu. Jangan yang berpikir 6M-nya, waduh nggak bisa aku pak. Jadi mental blocking dia. Sebenarnya iya sih iya, tapi kan dengan persiapan. Oh, berarti harus ada persiapan. Victory need preparation, ya gitu. Apa artinya, Bang? Nggak tahu, nggak pandai bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Bang Syaiha. Dan pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa teman-teman ya. Di depan saya sudah hadir seorang teman ya, seorang kawan akrab dari kecil sampai sekarang alhamdulillah, Bang Hendra Agustian. Hai. Baik, teman-teman sekalian, ini Hendra Agustian ya namanya. Tapi saya pada kesempatan hari ini mau manggilnya Obeng saja. Jadi Obeng itu panggilan akrab saya lah, panggilan sayang gitu ya. Ini adalah panggilan sayang kami gitu ya dari kecil. Jadi itu ada sejarahnya sendiri. Iya, Tapi betul. pada kesempatan pertama mungkin buat teman-teman yang belum kenal, silakan Bang Hendra mungkin mau berkenalan sebentar. Oke. Terima kasih nih kepada Bang Saya udah diundang ke channelnya. Iya, bukan main ya. Perkenalkan nama saya Bang Hendra Agustian. Mungkin kalau teman-teman yang masa kecil itu memang mengenalnya dengan Obeng ya. Itu apa ya, sejarahnya ada, teman-teman kecil yang hanya tahu gitu. Tapi sekarang saya lebih dikenal dengan Bang Hendra Agustian atau Bang Hendra lah. Oke. Oke. Kesibukan saya sih sekarang apa ya? Sebagai apa ya? Nggak sibuk. Pengangguran profesional. Iya, jadi gini Bang, jadi ternyata pengangguran itu kalau kita seriusin ada hasilnya ya. Iya betul. Orang mikirnya kan apa? Pengangguran ya, tengok dulu pengangguran yang bagaimana. Di rumah aja menghasilkan, dibilang ngepet sekarang. Oke, Bang Hendra Agustian ya. Nah, baik teman-teman sekalian, ini teman saya dari TK ya Bang ya. Ya betul. Dari TK. Dan sekarang berarti aktivitasnya adalah Bisnis online. bisnis online. Baik, nah kita nanti akan bahas itu teman-teman ya. Jadi kita akan bahas perjalanan dari Hendra Agustian, dari Obeng nih ya. Saya nggak terbiasa manggil Hendra. gitu. Kaku jadinya. Aku cuma manggil dirimu Bang Sia agak gimana gitu ya. Jadi saya akan panggil Obeng saja. Jadi kita hari ini Beng mau Iya, oke. cerita tentang perjalanan dirimu ya. Oke. Karena menurutku itu perjalananmu itu menginspirasi lah. Ya, jadi setiap orang itu punya perjalanan yang menarik, Betul. yang unik, dan kita bisa dapat pelajaran dari situ gitu loh. Oke. Nah, untuk sampai ke sana, mungkin kita flashback dulu ya. Jadi dulu sebelum bisnis online dirimu kerja ya? Iya, dulu aku masih bangsawan, Apa itu? bangsa karyawan. Iya. Jadi sebelum terjun ke dunia bisnis online ya, aku masih kerja itu masih di perusahaan BUMN ya. Oke. Mungkin orang bilangnya wow di BUMN kok resign gitu ya. Awalnya sih kalau diurutin dari zaman kuliah tamat, alhamdulillah dari aku tamat kuliah itu alhamdulillah nggak pernah nganggur ya. Oke. Langsung kerja, sempet di pabrik apa ya, mie terbesar di Indonesia, pernah Iya, di pabriknya dulu Mie di instan ya? ya quality control. Aku nggak nyebut merek nih ya, di quality controlnya itu setiap hari makan mie karena kan quality control ya, sampai bosan sampai enak makan mie di luar. Kemudian aku pindah ke distributor farmasi karena kan basic aku farmasi ya, Oke. apoteker. Nah aku di situ belajar sekitar nggak nyampe setahun sih, paling nggak nyampe setahun. Kemudian aku ngetes itu di BUMN farmasi apotek ya. Nah Oke. disitulah ternyata kan memang sesuai dengan edukasi aku, sesuai dengan ilmu aku ya, aku terjun di situ dong. Ya udah aku dalami sampai menjadi manajer outlet lah katakannya. Manajer outlet itu udah pindah-pindah tuh. Pertama di Jakarta training, kemudian ditempatkan itu di Bintan, itu di Provinsi Kepulauan Riau dekat Batam lah orang tahunya. Mungkin ngomong Batam baru tahu. Kalau ngomong Bintan orang nggak tahu tuh. Iya betul. Di situ hampir 2-3 tahun aku di situ.
Cukup lama berarti. Ya, cukup lama. Di situ aku meniti karir dari benar-benar outletnya itu baru berdiri sampai ya dibilang udah lumayan. Makanya pada satu waktu aku dimutasi itu promosi ke apotek atau outlet yang lebih tinggi gitu kan. Dia itu di Kota Makassar. Oke. Berarti dirimu termasuk orang yang dalam tanda kutip itu habis lulus langsung dapat kerja ya? Iya, betul. Oke. Itu daftar kerja banyak gak sih? Aku sih iseng cuma ngetes 5 pabrik waktu itu, 5 pabrik di Medan kan. Ingat ya? Ingat, 5 pabrik aku apply, 2 nyangkut dan itu dipanggil interview dua-duanya lulus. Nah, aku tinggal milih dong. Itu apa aja? Satu kan tadi mie instan nih. Satu lagi? Satu lagi snack. Oh, snack. Nah, di snack itu aku malah di apa ya? Ditawarin posisi sebagai semacam asesmen gitu deh. Assessment. Oke. Nah, tapi aku pilih yang mie itu. Oke. Ini kan dirimu termasuk lumayan ya, lulus daftar cuma 5 perusahaan. Betul. Gitu ya. Lalu 2 nyangkut dan yang salah satunya sudah dikasih jabatan yang menurut kita untuk fresh graduate lumayan ya. Quality control lumayan sih. Berarti pinter dirimu ya. Ya alhamdulillah berkat bergaul dengan bapak. Ya betul juga kan, kalau ditutup dari sejarah, saya sama bang saya dulu selalu lomba-lombaan nih dari zaman SD, SMP, betul. Ya jadi teman-teman ini termasuk pinter gitu. Jadi kita berdua dari SD ya. Iya betul. Kalau saya juara 1, dia juara 2, dia juara 1, saya juara 2 gitu. Iya. Sampai SMP seperti itu. Kemudian SMA kita pisah. Ya itu cerita kita dulu lah ya. Iya. Nah kemudian kan ini berarti 2 nih dirimu keterima pekerjaan. Dan ini saya baru tahu loh teman-teman. Ini saya baru tahu. Jadi 2. Nah akhirnya dirimu milih yang ke mie instan. Betul. Lalu di mie instan itu berarti selama apa? Setahun, 2 tahun? Enggak nyampe 6 bulan malahan. Oh, Karena gitu. kan waktu itu aku pakai ijazah S1. Aku kan ada 2 ijazah ya. Kalau di farmasi itu ada ijazah S1, ada ijazah apoteker. Oke, betul. Nah, kalau yang nge-apply ke pabrik aku pakai ijazah S1. Oh gitu. Nah, ketika ijazah apoteker keluar, aku resign. Oh gitu. Berarti dirimu resign belum dapat yang di BUMN? Belum. Oh belum. Sempat nganggur? Enggak. Oh, kok bisa? Gini loh, kan pas aku nge-apply ke pabrik, Oke. ini yang apoteker udah selesai sebenarnya, Iya. cuman ijazah belum keluar. Iya, oke. Jadi kan aku masuk nge-apply pakai ijazah S1, masuk ke pabrik itu. Oke. Nah, ijazah ini keluar, kan sebenarnya aku langsung ada opsi nih, opsi ke distributor farmasi tadi kan. Itu ada senior aku, dia nawarin aku nih, Dra, ini ada peluang nih, mau nggak ngisi di PBF, istilahnya ya, distributor farmasi itu PBF, perusahaan besar farmasi. Nah, langsung ditawarin ini, tapi ya pakai ijazah apoteker dong. Ya udah, aku resign langsung masuk, jadi nggak ada nganggur. Oh, nggak daftar berarti? Nggak kayak ngirim surat lamaran gitu loh, Bang? Enggak, langsung rekomendasi soalnya kan. Direkomendasiin langsung sama senior aku itu. Oh, jadi penting juga orang dalam ya, teman-teman. Iya, betul. Oke, baik ya. Jadi setelah itu kan dirimu kemudian pindah ke Bintan nih. Iya. Di Bintan tuh langsung manajer outlet. Iya, cuman kan statusnya masih apa ya? Belum pegawai tetap apa gimana ya ngomongnya? Masih training lah. Waktu itu kan MT namanya, manajer training. Manajemen training. Jadi semacam di challenge dulu megang outlet, bener nggak lu bisa ngelola ini gitu loh. Jadi kan gajinya belum full lah, katakan seperti itu kan. Mungkin 80% Iya gitu gitu. kan. Jadi di challenge tuh megang outlet dari nol, bisa nggak lu kelola nih, ngelola di outlet tuh kan sebenarnya 2 yang dikelola. Apa tuh? Ngelola barang atau makhluk mati, ngelola SDM makhluk hidup. Nah, 2 itu aja yang diolah. Bisa nggak kita sih mengelola ini? Nah, itu seninya. Dan dua-duanya punya tantangan masing-masing ya? Yes, betul. Ngelola SDM itu ada tantangannya tersendiri, mengelola barang mati pun ada tantangannya betul. sendiri. Nah, berarti dirimu di Bintan itu udah dalam tanda kutip manajer outlet. Iya, betul. Cuma mungkin statusnya Outletnya masih kecil lah dan statusnya belum full lah gitu. Oke, itu yang di masih kecil tuh kecilnya seberapa nih? Ukurannya deh, ukuran omset sekecil apa nih maksudnya? Di outlet apotek yang saya kerja di BUMN tuh terbagi 4 kelas ya. Itu berdasarkan omset ya. Betul. Omset bulanannya gitu. Kan ada 4 kelas tuh. Kalau yang paling kecil yang pertama kali aku pegang itu kan targetnya harus di atas 200 juta per bulan. Sebulan, oke. Ya. Kalau yang udah naik kelas lagi bisa 300 ke atas, naik kelas lagi 500 ke atas, naik kelas lagi 700 sampai 1 M ke atas. Oke, jadi waktu yang di Bintan itu kelas yang ke
Paling kecil kelas Paling 4. kecil 200 jutaan. Ya. Selama 3 tahun. Ya itu malah terakhir udah dapat 300-an waktu itu sama aku lewat itu. Heeh. Nah, makanya aku direkomendasikan mutasi ke Makassar itu megang outlet yang mendekati 500 juta. Oke, berarti dirimu yang di Bintan itu yang kecil, Yes. lalu kemudian dimutasi ke Makassar ke kota Outlet. lebih yang outletnya lebih gede, lebih kompleks lah gitu. Nah itu yang di Makassar berarti udah kelas yang berapa? Tadi kan katamu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kelas mendekati kelas 4, kelas 3 sorry, ini kelas 4, kelas 3 mendekati kelas 2 lah. Oh, hitungannya dari kelas 4, 3, 2. Oke. Ya gitu. Berarti itu omsetnya udah 500 sampai sekian ya. Ya udah mendekati 500 lah. Oh ya, luar biasa itu. Itu kalau 500 juta beli kerupuk lumayan kan? Iya, penuh, Bro. Nah, gini bro, gini. Oke. Nah, yang menarik itu adalah ini teman-teman sekalian, teman saya ini Hendra ini, Obeng ini itu dari lulus nggak nganggur. Yes, betul. Cuma 5 apply, 5 apply, 2 nyangkut. betul. Lalu di sini baru setengah tahun gitu ya. Iya. Udah pindah lagi langsung manajer outlet Iya, betul. dalam hitungan yang nggak nyampe setahun 2 tahun. Betul. Ini jujur aja nih, dulu saya sempat, wih gila ini orang karirnya kok cepet bener gitu ya. Iya. Ya kok bisa-bisanya gitu loh. Nah itu tuh, nih Amalannya apa gitu? punya amalan apa gitu. Apa Bang? Amalan apa nih yang kira-kira? Kalau yang udah aku inget-inget gitu, aku rangkum gitu. Ternyata ada nasihat yang pernah aku inget gini. Kalau dirimu mau sukses di dunia, dirimu minta restu sama ayah. Oke. Kalau dirimu mau akhirat, Oke, sukses itu akhirat gitu ya. lebih cenderung ke ibu. Oke. Nah itu aku lakuin ternyata benar gitu. Nah kalau yang ibu aku mungkin nggak bisa ngejar lagi karena pada kelas 2 SMA ibuku meninggal gitu kan karena sakit. Kemudian yang ada kan sekarang tinggal ayah ya. Berarti aku harus Berbakti. semacam berbakti kepada orang tua. Nah itu aku lakuin tuh setiap mau apa-apa aku pasti ngelapor tuh. Pak aku mau kayak kuliah aja pertama dari awal minta izin sama bapak gitu kan, minta restu. Restunya di mana sih? Ternyata restunya di Medan. Waktu itu sebelum di Medan aku pengennya juga nggak di Medan sebenarnya kan. Ya udah di Medan aja sih, kenapa? Ya udah ikutin aja lah kata bapak gitu kan. Ya udah ikutin di Medan kuliah sampai lulus. Mau lanjut apoteker juga butuh biaya, Pak. Ini sanggup nggak gini-gini? Ya udah kata bapak, aku usahain. Nah, berarti bapak ridho kan di situ. Ya udah berarti aku kejar lagi nih apoteker sampai selesai. Sampai selesai juga, Pak ini ada tawaran mau kerja di MI. Diterima nggak? Ya itu pokoknya tetap itulah. Bahkan sebelum itu mau wisuda, mau kayak kita sama-sama sidang ya kalau nggak salah tanggal 12 Desember ya. Betul. Masih ingat aku itu. Kita sama-sama sidangnya sama ya, nggak sengaja ya, nggak tahu nih sama anak banyak kemiripannya. Nah, itu aku juga minta izin tuh sebelum sidang, minta izin sama bapak. Alhamdulillah ya nilainya bagus gitu. Dapat A gitu kan. Ya itu tadi kalau mau sukses karir minta izin sama bapak. Oke. Itu yang amalan yang aku lakukan sih sekarang yang ini. Tapi sekarang 2019 Desember, alhamdulillah sih udah bisa bawa bapak ke tanah suci dan beliau meninggal di sana, alhamdulillah sih. Gitu. Oke. Itu ada lagi nggak tips-tips yang lain agar sukses dalam jabatan itu tuh apa sih? Ini kan tadi dirimu baru jelasin. Ini bagus banget teman-teman ya. Ini bagus banget bahwa ini bagus dan benar. Jadi kalau kita mau sukses dunia itu ke ayah, kalau sukses akhirat ke ibu. Betul. Ya intinya sebenarnya kita minta restu ke orang tua. Betul. Ada lagi mungkin? Apalagi ya? Kalau dari karir sih ya kita ningkatin skill sama ini aja sih, kemauan kita sama nyari informasi gitu. Oke. Karena kayak tadi yang distributor ternyata kan dari senior saya gitu kan, itu kan informasi. Nggak semua orang dapat akses informasi. Oke. Ya berarti informasi penting. Ya betul. Bukan orang dalam nih. Bukan Informasi ya. Networking sih tepatnya. Networking, jangan orang dalam, ngomongnya nggak enak. Networking. Nah itu mungkin dirimu bisa ceritain deh. Kira-kira tips apa sih yang menyebabkan kayaknya hidupmu kok mudah, kemudian karirnya kok juga mudah. Itu kira-kira ada nggak sih tips buat teman-teman kita yang lagi dengar podcast ini? Oke, mungkin yang ngejar karir lah ya mungkin. Oke. Yang ngejar karir kan berarti ada step apa sih yang harus dilakukan untuk mencapai apa yang diimpikan di dunia karirnya. Ya kalau aku sih mungkin breakdown tujuannya. Tujuannya berarti dalam arti kata target. Setiap perusahaan pasti punya target tuh. Kayak saya mungkin tadi dari apotek kecil yang targetnya mendekati di atas 200 juta menjadi sekarang yang 500 juta gitu kan. Nah itu kan
perlu apa ya namanya? Perlu di breakdown targetnya. Mungkin 500 juta kalau dikali 12 berapa itu? 500 Berarti hampir kali 2 juta. 6 M. Betul. 6 M kan? Nah, itu kan awal target tuh dibuat untuk 1 tahun sebenarnya. 6 M nih. Jadi 6 M di breakdown, ya memang di breakdown per bulan jadinya jadi 500. Di breakdown lagi jadi per hari berapa? Misalnya di atas 10 juta. Di breakdown lagi apoteknya per hari itu ada berapa shift? Kalau yang kayak di Makassar itu udah 3 shift ya, 24 jam malahan. Itu berarti di breakdown 3 shift. Tapi kan 3 shift juga harus profesional dong, nggak mungkin adil itu sama rata kan. Betul. Nah, tim yang pagi kunjungannya berapa rata-ratanya per hari itu kunjungannya berapa? Shift pagi berapa, shift siang berapa, shift malam berapa gitu kan. Oh, sampai segitunya ya? Ya, di breakdown. Bahkan nanti di breakdown lagi per orangnya berapa. Maksudnya belanjanya? Dia bisa menghasilkan omset berapa satu hari. Gini loh. Jadi kan di tim kita ini mengelola SDM jatuhnya. Ya, mengelola SDM, mengelola orang. Mengelola orang katakan di tim kita ada 10 orang nih. Ya, pagi katakan ada 2 orang atau 3. Kemudian siang bisa 4 orang karena kan jam crowded itu biasanya sore ke malam 4 orang. Sisanya malam 2 orang, satu biasanya gantian off kan, pasti ada yang off itu. Ya udah nih. Kalau yang pagi di breakdown nih berarti kan 10 juta bagi 3. Ya. Berapa tuh? Katakan 3 jutaan. Berarti yang ini yang pagi dapat 3 jutaan misalnya atau 2 juta lebih gitu. Dari mana aja tuh di input misalnya jual suplemen nih. Setiap orang yang datang nggak bawa tentengan istilahnya kami itu. Berarti dia harus belanja. Gimana caranya? Pagi itu biasanya bisa suplemen atau dia beli apa kita scaling up atau scaling ini cross selling. Cross selling. Nah, itu ilmu-ilmu basic jualan sih kita didik ke teman-teman SDM. Kalau yang siang gimana lagi nih? Yang siang mungkin nanti challenge-nya beda lagi, pulang kerja perlu apa. Pokoknya tergantung situasi lah. Kalau malam ada praktek dokter. Nah, praktek dokter kan beda lagi nanti. Bisa ditawarin apa lagi. Itu sih di breakdown-nya di breakdown paling kecil gitu. Bagaimana supaya targetnya tercapai. Oh gitu. Di breakdown lah pokoknya di breakdown sedemikian dari tadi yang kelihatannya, wih gede banget ya 6 M. Kan orang berpikir karyawan tuh berpikir susah ya Pak dapat 6 M. Tunggu dulu gue bilang. Coba kita inilah dulu yuk kita pecah dulu jadi 1 bulan. 500 juta masih gede Pak. Udah pecah lagi 10 juta. Oh mulai tuh 10 juta ternyata. Breakdown lagi. Cuma 2 juta ternyata sip aku. Breakdown lagi ini kan tadi 3 orang. Kalau di breakdown lagi kan cuma sejuta. Aku cuma dapat 1 juta. Satu hari cuma ngejar target 1 juta. Kan lebih masuk akal, make sense bagi dia. Nah gitu, SDM tuh dibuat make sense dulu. Jangan yang berpikir 6M-nya, waduh nggak bisa aku Pak. Jadi mental blocking dia. Nah itu yang dibuka kalau ke SDM. Aku mau nanya ini deh, kan jadi karyawan itu sebenarnya banyak orang yang bilang, wah aku karyawan nih pengen punya usaha gitu. Betul, ya. Tapi kan sebenarnya jadi karyawan itu kalau menurut saya nggak jelek sih. Iya gitu betul, ya. ada enaknya jelek, pasti. Dan banyak dong enaknya. Iya banyak. Banyak kan, apalagi manajer apotek ya. Betul. Boleh tahu nggak dulu pas jadi manajer apotek itu apa sih hal-hal yang enak gitu? Yang enak ya? Ya yang enak lah. Ya mungkin buat penyemangat teman-teman yang pengen ngejar dunia karir tuh pasti ada enaknya lah, nggak mungkin nggak ada enaknya. Ini pengalaman aku berdasarkan di outlet ya, megang outlet dulu, fasilitas-fasilitas apa sih yang aku dapat ya. Alhamdulillah waktu itu aku dapat kendaraan. Oke, roda 4 ya? Ya nggak kehujanan lah pokoknya. Kemudian ya itu bahkan sampai bensin bisa kita reimburse. Jadi ya inilah worth it lah. Jadi mau kemana kita mau ke rekanan, mau ke apa itu juga jadi daya tambah atau nilai plus kita lah. Kemudian fasilitas rumah lah gitu lah. Sebenarnya lebih ke ini sih dapat tunjangan rumah sekian belas juta. Nah silakan cari di mana itu. Oh berarti dia ngasihnya itu tunjangan rumah. Ya tunjangan rumah belasan juta. Silakan mau cari gitu. Oh aku pikir dikasih rumah dinas gitu bukan? Enggak. Oh lebih ke tunjangan. Oke. Dan banyak sekali tunjangan-tunjangan yang lain Bapak. Yang tidak terduga. Iya, yang tidak terduga. Jadi mungkin itu alasan kenapa orang tuh enggan keluar dari BUMN menurut aku itu sih. Jadi setiap beberapa bulan sekali itu ada aja tunjangan yang menurut aku kalau dulu mungkin di luar sana taunya tunjangan lebaran ya. Ternyata ada macam-macam tuh. Bulan
awal-awal bulan ada tunjangan pendidikan, ada tunjangan mau puasa, tunjangan mau Ramadan aja tuh istilahnya ada uang daging gitu kan. Itu dapat. Pas lebarannya ada lagi tuh. Nanti bulan berapa ada tunjangan apalah gitu kan. Bahkan Natal ada tunjangannya juga tuh. Oh gitu. Iya, jadi selalu banyak tuh tunjangan-tunjangan yang membuat orang berpikir, nantilah resign-nya nunggu ini keluar, nantilah ini urusannya, gitulah. Kalau yang mau resign tuh berpikir beberapa kali jadinya. Dan belum lagi tunjangan bonus yang paling gede itu ya akhir tahun gitu kan. Oh, ada bonus akhir tahun. Ya, itu yang paling gede. Tergantung kinerja. Makanya tadi kan, kalau tadi target kita tercapai, ya omset targetnya tercapai melebihi banyak-banyak tumpe-tumpe, ya itu bonusnya juga banyak kayak kita. Oh, jadi bonus itu berdasarkan target seberapa banyak omset yang kita dapatkan. Ya. Wih, berarti kalau omsetnya makin gede, lumayan lah ya. Betul. Oh, dan itu turunnya adalah akhir tahun. Ya, pokoknya udah selesai laporan tahun selesai, biasanya bulan ke-4, bulan ke-6 tahun berikutnya baru cair. Oh. Berarti kan lumayan ya, Bang ya? Oh, lumayan. Lumayan sekali. Ya, jadi ini adalah yang kenikmatan dan fasilitas gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah lu kan udah dapat gaji lumayan, ya kan? Mobil dikasih gitu loh. Tinggal pakai lah ya. Bahkan ngisi bensin pun lu tinggal ngisi kemudian nanti bisa di-reimburse gitu. Dikasih tunjangan rumah, lu cari rumah nanti dibayarin kontrakannya. Betul. Ya kan? Nah, kemudian kenapa lu resign? Tersesatan oleh bapak. Enggak ya? Ternyata digital marketing itu potensialnya gede banget gitu ya. Kalau di outlet itu yang effortnya lebih gede untuk mencari omset katakanlah 6M. Nah, di bapak dengan digital marketing dengan produk yang lebih sedikit tuh. Kalau di outlet kan bisa ribuan bahkan puluhan ribu tuh ngelola produknya. Nah, bapak cuma ngelola 5 produk, di bawah 5 produk, omsetnya bisa di atas MM-an gitu dalam 1 bulan. Bukan setahun ya? Bukan setahun. Ini gila ini orang, gue bilang kan. Wah, ini gue harus belajar. Kalau diajakin bisnis ya gue bilang ayo tanpa pikir-pikir panjang. Selain itu gue juga kenal sama dirimu kan. Ya itu. Kemudian yang selanjutnya alasannya karena mungkin dulu kita diajarin dari kecil secara tidak langsung darah dagang gitu ya. Karena kan dirimu tahu lah mamaku juga dari kecil itu ngajarin anak-anaknya jualan ya. Jualan apa bro? Jualan apa? Dulu mama tuh jualan es lilin gitu ya. Es lilin kecil yang dibungkus-bungkus. Itu dititipin di warung-warung gitu kan. Dapatlah uang untuk jajannya kami waktu itu bahasa mama kan. Jadi dulu uangku recehan semua tuh kalau jajan zaman SD tuh. Dari hasil jualan es lilin. Es lilin waktu itu ya. Luar biasa. Itu menurut aku adalah pengajaran secara tidak langsung kepada anak-anak. Nah itu alasannya selain tadi dirimu memperlihatkan potensi digital marketing yang luar biasa, effortnya itu kecil tapi hasilnya luar biasa. Kemudian aku ternyata juga punya darah dagang nih kan. Dalam diriku nggak semua orang ya, ini nggak membenarkan dan menyalahkan bahwa bekerja itu salah, nggak juga. Ada yang memang passionnya bekerja mengejar karir ya silakan. Iya. Ada yang ternyata jiwanya dagang loh. Ternyata setelah perjalanan hidupnya aku lebih cocok jualan atau berusaha untuk membangun bisnis. Nah itu beda-beda. Jangan disamaratakan, gak ada yang salah, gak ada yang benar. Menurut aku itu. Nah kalau aku ternyata aku lebih cocok di darah dagangku nih. Jadi ini yang harus aku kembangin potensi aku. Gitu. Jadi itu 2 alasan, ada lagi nggak? Oh yang seterusnya adalah alasannya keluarga. Nah karena kan pengalaman dari senior-senior aku nih ya. Nggak menyalahin senior sih, cuman menurut aku, pandangan aku, mereka yang mutasi-mutasi itu kan mau naik jabatan, itu di challenge sama direksi harus mutasi. Nah itu kan capek. Menurut aku kita nggak bisa menetapkan tujuan kita di suatu tempat. Jadi menurut aku susah mau investasi di kota A, nanti pas di challenge pindah lagi mutasi, itu capek menurut aku. Nggak bisa itu menurut aku, nggak gua banget. Kemudian apa yang kita kumpulkan nanti pindah lagi di sana. Nah itu membuat aku berpikir bahwa ini menghabiskan waktu dan gak gua banget gitu. Bentar bro, bentar. Ini masalah mutasi nih. Yeah. Itu tuh mutasi memang harus ya. Maksudnya apakah di BUMN itu memang setiap beberapa tahun sekali ada mutasi? Iya benar, wajib. Oh gitu. Mau itu naik jabatan maupun naik turun itu biasanya mutasi ya. Jadi, tapi kalau mau melejit karirnya ya harus mutasi.
Jadi dari nggak ada tuh ceritanya dari awal dia di Bintan lalu sampai berpuluh-puluh tahun dia di apotik Bintan itu nggak ada. Enggak sih, menurut aku nggak ada. Kecuali yang rekrutan lokal ya. Kita kan rekrutannya rekrutan pusat, beda ya. Kalau rekrutan pusat tuh ngejarnya karir. Nah kalau lu mau berkarir ya harus siap-siap mutasi. Nah itu menurut aku melelahkan dan menghabiskan waktu dan sebenarnya menghabiskan uang juga menurut aku sih. Walaupun kita pindah itu sebenarnya dapat uang mutasi, tapi kan tetap aja ketika kita pulang kampung lah katakan, duit kita habis-habis di situ aja menurut aku. Menurut aku ya ini nggak gua banget deh. Ya tidak menyalahkan teman-teman atau senior-senior yang masih bertahan ya, karena kan itu hidup pilihan. Tapi menurut aku nggak bisa dengan hal seperti itu. Prioritasku adalah keluarga. Aku ingin punya suatu tempat yang settle dan nyaman bersama keluarga aku gitu. Nah, kemudian kan dirimu akhirnya memutuskan resign karena 3 hal itu ya. Iya. Karena sudah tahu potensi digital marketingnya, Betul. kemudian memikirkan keluarga gitu ya. Nah, itu pada proses resign-nya nih bro, pada proses resign-nya itu ada drama gak sih sama istri gitu? Oh adalah pasti. Ya mungkin Bapak juga udah ngalamin lah ya. Iya, Bapak udah ngalamin. Ya mungkin dari awal tahun 2018 kan aku resign 2018. Ah ya, perjalanan resign nih. Perjalanan resignnya itu 2018 sebelum puasa lah kan. Resignnya puasa itu sekitar Ramadan, sebelum Ramadan lah aku resign tuh bulan 5 2018. Nah awal tahun tuh kan Januari itu udah mulai sounding ke istri tuh. Gimana kalau aku resign gabung sama tunggu dulu katanya kan. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk udah di BUMN mau keluar gitu kan. Ya mungkin sekedar apa ya, ada prestisnya juga kan kita kerja dong, di BUMN betul. Gitu kan. Tapi kan tunggu dulu, visi misi kita ke depannya mau ngapain sih kan gitu. Ya adanya jelasin ke istri itu masih belum diterima itu. Jadi kan harus butuh pembuktian. Itu sambil ikut kelas Bapak kan. Kelas online yang digital marketing tuh sambil dipelajarin, sambil dipraktekin. Oh ternyata ada hasilnya nih setelah 3 bulan pembuktian ini. Ini loh hasilnya. Ternyata dengan digital marketing pendapatannya bisa 3 sampai berapa kali lipat lebih daripada gaji yang sekarang. Oh mulai tuh kebuka tuh wawasannya orang tua, mertua lah ya, mertua dan istri. Kita kasih gambaran begini-gini potensinya digital marketing itu bagus loh gitu kan. Oke, mulai dari situ mulai tuh pas bulan ketiga udah mulai approve tuh, dapat approval dari istri. Ini nggak approval dari atasannya, approval dari istri. Lampu hijau bro. Ya udah masukin surat resign bulan 4, kaget tuh pimpinan aku yang malah kaget di tempat kerja. Nah kenapa resign ini? Ada salah apa saya katanya kan? Dikira ada bermasalah kan? Enggak Pak, saya bilang ini saya jelasin, saya udah mau bangun bisnis gini. Oh dia baru mulai nerima. Oh berarti bukan karena ada masalah nih anak resign, tapi karena memang mau maju. Oke, kata dia. Saya malah dukung nih kalau kamu punya niatannya begini. Atasan saya waktu itu di Makassar ya. Terakhir kan saya sebelum resign di outlet di Makassar. Jadi pimpinan saya waktu itu mengokekan nih. Ya udah saya teruskan ke direksi untuk resignnya kamu. Yaudah jadi saya resign gak ada masalah. Ya, masuk baik. Keluar baik. Ya, ini anak baik memang. Iya. Nah, ini kan berarti akhirnya kemudian dirimu resign ya? Iya, betul. Resign ini perjalanannya setelah dirimu dapat karir yang lumayan luar biasa lah ya. Iya. Kemudian udah jadi manajer apotik dengan omset yang 500 jutaan, dapat fasilitas banyak, lalu resign, memutuskan di bisnis online. Nah, kemudian nih setelah masuk ke bisnis online, setelah resign nih, lalu masuk ke bisnis online, itu tuh perjalanan yang dirimu jalani ya dari sisi dirimu lah ya. Kalau selama ini kan aku memang ngelihat nih dari 2018 sampai sekarang kan aku ngelihat. Tapi kan aku nggak tahu dari sisi dirimu sebenarnya yang dirimu jalanin tuh ada rintangan dan hambatan gak sih setelah resign itu? Pertama resign tuh berarti 2018 di atas bulan 5 berarti mendekati puasa waktu itu. Pas betul, puasa kan pertama kali aku terjun ke bisnis online dan base camp kita kan di Bogor ya. Terjunlah ke Bogor. Itu bulan pertama kita boncos ya. Aku malah boncos itu waktu itu ya. Itu ya agak kaget ya, mungkin agak kaget. Wah, baru bulan pertama udah boncos. Tapi alhamdulillah kan masih ada spend money, bukan spend money ya. Spare money 3 bulan atau 4 bulan ke depan dari uang tunjangan pensiun aku. Pensiun dini lah. Nah itu bisa spare. Jadi aku yaudah ini berarti kesalahan aku apa nih yang harus kuperbaiki dari bisnis online. Berarti kan aku learning nih, belajar bahwa setiap bisnis itu bullshit, nggak ada nggak ada rintangannya tuh bullshit, pasti ada. Nah ternyata rintangan bisnis online itu kendalanya mungkin salah satunya manajemen akun iklannya.
Nah dari situ aku belajar tuh, oh ini nggak bisa nih. Berarti harus mulai mengelola ini, belajar mengelola manajemen akun. Apalagi tantangannya nanti mungkin kedua belajar lagi rintangannya riset produk. Nah riset produk kan kita harus menjual produk apa lagi sih yang harus kita angkat untuk di digital marketingin. Nah itu rintangannya sih itu mengelola akun dan riset produk terus tuh. Nah itu rintangannya yang aku rasain selama belajar dari bisnis online. Oke, dan kemudian kan tadi dirimu bilang nih bahwa setelah resign bulan Boncos. pertama boncos. Iya. Nyesel nggak kemudian resign? Enggak sih, karena kan ketika kita sudah menetapkan satu tujuan, apalagi kan Bapak pernah bilang ya, ini juga termasuk teringat jadiku. Kalau mau serius sama bisnis atau apapun lah itu, ya udah kita harus fokus nih, jangan ada cara balik Untuk balik. untuk pulang gitu kan. Oh betul. Cerita pernah nggak cerita Bapak yang perang Iya. naik kapal itu ya kan? Itu kan harus ke pulau itu mau perang. Naik kapal, nyebrang, kapalnya dibakar. Alasannya biar apa? Biar nggak punya alasan balik kanan gitu kan. Nah itu juga ternyata prinsip itu benar. Aku resign, yaitu menurut aku adalah alasan yang tepat. Jadi ketika udah nyemplung ke bisnis online, aku nggak bisa lagi balik nih ke sana. Nggak mungkin aku balik lagi. Ya udah. Jadi menurut aku sih aku nggak menyesal. Tapi kan setelah dibekali ilmu ya, setelah dibekalin hal-hal lain gitu. Jangan tiba-tiba nanti teman-teman dengar ini langsung resign, balik kanan. Aduh aku bingung mau ngapain lagi gitu kan. Aku kan tadi udah ada spare money dan sebagainya. Jadi ada persiapan dan ilmu kalau mau seperti itu. Nah tunggu, tadi kan dirimu bilang nih. Jadi ini dari cerita sih sebenarnya ya. Ya. Ada cerita sekelompok pasukan Ya, betul. ingin dalam tanda kutip itu menaklukkan sebuah wilayah. Ya, berperang. Berperang ya kan. Datanglah mereka dengan pasukannya menggunakan kapal. Kapal, betul. Sampai di pulau itu, kemudian mereka udah turun semua dari kapal. Komandannya bilang, bakar kapalnya. Bakar kapalnya. Kemudian pasukannya heran dong, wah kenapa dibakar kapalnya gitu kan. Lalu komandannya bilang, agar kita tidak punya alasan untuk balik kanan. Balik kanan. Pokoknya maju, apapun yang terjadi tetap Betul. maju. Nah gitu ya. Nah ini apakah maksud Anda mengajak orang untuk resign segera gitu ya? Apakah maksud Anda adalah, oh kalau kalian mau bisnis online resign, harus kayak gitu atau gimana? Sebenarnya iya sih iya, tapi kan dengan persiapan. Oh berarti harus ada persiapan. Victory need preparation ya gitu. Apa artinya Bang? Nggak tahu, nggak pandai bahasa Inggris. Oke, iya baik. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah dengerin itu ya. Nah, jadi perjalanan luar biasa dan ini mungkin yang terakhir nih ya. Mungkin terakhir buat teman-teman ya ini yang dengar. Oke, Ya, ini penting banget. Jadi buat teman-teman, ini kan kita sebenarnya punya kelas ya, punya kelas banyak, Betul. membernya banyak gitu. Nah, 1-2 orang yang ikut kelas itu alasannya adalah, wah saya masih jadi karyawan bang, saya pengen banget bisa resign gitu ya. Bang, saya ini masih kerja sama orang, saya pengen banget loh punya usaha sendiri dan kemudian keluar dari pekerjaan sekarang. Nah, untuk mereka-mereka ini kira-kira ada nggak sih bro? Bukan alasan. Ada nggak sih nasihat buat mereka gitu ya? Bagaimana caranya agar mereka, apakah menurutmu mereka resign atau seperti apa? Karena mirip dengan perjalanan hidupmu gitu Oke, loh. Jadi benchmarking lah ya. iya, silakan nasihat apa yang bisa Anda berikan untuk orang-orang yang mau resign dari pekerjaannya dan fokus bisnis online. Oke. Kalau dari perjalanan aku sih ada 5 poin ya, 5 poin ini. 10 nih. 5 ya, 5. 5. 5 poin. Yang pertama itu persiapan ya. Persiapan dalam arti kata sebelum kamu resign itu kamu harus punya persiapan. Jadi saya bilang kan victory need preparation. Berarti sebuah kemenangan itu butuh persiapan. Ya, apa sih yang perlu kamu persiapkan ya? Mungkin macam-macam lah. Pasti teman-teman nggak mungkin ujuk-ujuk resign nggak ada backup-annya gitu lah. Itu persiapan berarti. Yang kedua menurut aku adalah restu tadi, restu orang tua, restu keluarga. Alhamdulillah kalau yang udah nikah restu istri dong. Iya, istri orang tua. Yang belum nikah gimana? Ya nikah makanya. Kapok dulu. Ya, kemudian yang 3 tadi ya belajar ilmu kan. Berarti skill, ngomong bahasanya tuh skill set. Aku dapat insight ini dari workshop yang pernah aku ikutin.
ketika kita punya skill set itu menambah value kita. Ya benar ya. Kalau kita mau sukses di bisnis online berarti kan digital marketing. Ya belajarin lah. Pelajari tentang digital marketing. Macam-macam tuh digital marketing. Ada Facebook Ads, ada Google Ads, ada TikTok Ads sekarang kan. Nah, itu silahkan dipelajari mana yang sesuai passion kita. Passionnya kita apa sih? Ternyata Facebook Ads, katakan seperti saya, Facebook Ads. Nah, itu dipelajari, ditekuni apa kendalanya, apa masalahnya, terus solusinya bagaimana. Nah, itu yang selanjutnya kita punya komunitas. Yang keempat ya, punya komunitas, punya tempat bertanya. Karena saat kita lagi down, kita bingung tuh biasanya. Nah, disitulah kendalanya biasanya yang kebanyakan pebisnis online mundur teratur di situ, nggak punya komunitas atau nggak punya partner lah dalam belajar bisnis online. Yang ketiga, Yang kelima punya mentor. Nah, itu sangat penting. Ini pernah dengar dari cerita ente bahwa ada orang nih masuk ke hutan, terus ada satu orang udah buka jalan nih, tek buka jalan tuh, babatin rumput masuk jalan, udah ada jalan. Nah, kita masuk hutan juga, apa kita mau babat lagi buka jalan baru atau ngikutin dia, mana yang lebih gampang? Tentu ngikutin si yang udah duluan tadi. Nah, itu tujuannya punya mentor. Nah, itu. Jadi ada 5 poin ya tadi. Silahkan teman-teman cari 5 poinnya ini sesuai teman-teman sendiri. Oke, 5 poin ya. Ya, 5 poin. Persiapan, restu keluarga, orang tua, ilmu, komunitas atau mitra, mentor. Nah, baik teman-teman sekalian, jadi itu 5 hal penting yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman mau resign dari pekerjaannya dan kemudian mau fokus di bisnis online. Insya Allah nanti kita akan ketemu di podcast yang berikutnya. Kita akan ngebahas tentang pentingnya komunitas dan pentingnya mentor. Dan ini penting banget, kita akan bahas berdua lagi mungkin nanti ya. Dan di podcast berikutnya itu nanti kita bahas tentang platform yang kita punya. Itu tentang sekolahfb.com ya. Stay tune di channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Terima kasih Bang Hendra Agustian sudah hadir di podcast saya. Sama-sama Bang. Semoga sukses selalu. Sukses juga Bang. Dan sebagainya gitu ya. Baik teman-teman sekalian, cukup sekian podcast kali ini dari kami berdua. Saya Bang Syaiha. Saya Bang Hendra Agustian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.